Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Jelang Lebaran, Satuan Polisi Pamong Praja menggelar razia di kawasan Tanah Abang. Pasukan oksigen mulai menipis, tim gabungan menggelar doa bersama di lokasi pencarian. Seekor monyet peliharaan warga lepas menyerang dan melukai seorang anak dan mengakibatkan 22 jahitan. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Dasuki. Selamat siang Anissa, informasi apa yang kita punya dalam iNews siang hari ini? Baik Wilson, terima kasih. Pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait dengan pencarian kapal Selam 402 dan pemirsa inilah iNews yang selengkapnya. Puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta disita petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Meski sudah ada larangan, pedagang tetap masih berjualan di trotoar pejalan kaki. Pedagang ini berusaha mempertahankan barang dagangannya saat akan disita petugas Satpol Pamong Praja. Para pedagang tidak mengetahui jika ada razia saat mereka berjualan di pinggir jalan. Petugas menyita lapak milik pedagang saat menyisir Jalan Jati Baru kawasan Pasar Tanah Abang. Melihat lapak disita, pedagang lain segera mengamankan barang dagangan mereka. Memasuki pekan kedua Ramadan, banyak bermunculan pedagang kaki lima. Mereka nekat berjualan di pinggir jalan karena semakin sulit mencari pembeli di saat pandemi. Apabila ada PKM yang melanggar menutupi badan jalan atau trotoar, kita akan tindak sesuai Perda 8 tahun 2007 demi kenyamanan masyarakat yang berkunjung di area Pasar Tanah Abang. Lapak pedagang yang disita selanjutnya dibawa ke kantor Satpol Pamong Praja Kecamatan Tanah Abang. Penertiban pedagang kaki lima ini akan berlanjut hingga menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun diduga menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Penganiayaan terekam video amatir hingga ibu tiri korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dalam rekaman video amatir, S, bocah usia 10 tahun menangis dan berteriak saat sang ayah kandung mencubit dan memukul dirinya. Peristiwa penganiayaan ayah kandung terhadap anak ini terjadi di Kecamatan Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Bekas penganiayaan seperti lebam dan memar melekat di tubuh bocah S. Ibu tiri korban tidak terima atas kasus penganiayaan ini dan akhirnya melaporkan ayah kandung dari bocah S ke polisi. Kemarin kita baru menerima laporan dari korban yang didampingi oleh ibu tirinya, kemudian yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Kasus dugaan penganiayaan ayah terhadap anak kini diselidiki polisi sambil menunggu hasil visum korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Rekaman pria dewasa merundung seorang anak viral di media sosial di hadapan personel Polres Bogor. Pelaku perundungan mengaku aksi yang ia lakukan hanya sebatas candaan. Video perundungan pria dewasa terhadap seorang bocah mendapat kecaman netizen di media sosial. Pria ini terekam sedang melempar seorang bocah ke dalam sungai. Perilaku pria yang diketahui warga Bogor ini tidak patut dilakukan pada seorang anak. Dalam pengakuannya pada pihak kepolisian, pelaku menyatakan perbuatannya pada bocah itu hanya sekedar iseng. Kalau penyampaian dari korban maupun tersangka maupun pelakunya ini, mereka bercanda terkait dengan anak ini. Dan keluarga dari anak juga menerima, dan dari pihak pelakunya juga sudah meminta maaf. Jadi mereka sudah ketemu semuanya. Kasus perundungan antara pria dewasa dan bocah ini berakhir dengan damai. Kedua belah pihak yang merupakan tetangga sepakat agar tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Warga Jemangan, Surabaya geger dengan penemuan mayat perempuan terbungkus karung dan terikat di lahan parkir. Diduga mayat merupakan korban pembunuhan. Sopir ojek online, Joko Adi Santoso yang hendak parkir kaget menemukan jasad perempuan terbungkus kasur lipat lalu dibungkus kembali oleh karung di sekitar lahan parkir. Kelompok ojek melaporkan ke pihak keamanan dan langsung melapor ke tim kepolisian. Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, jasad yang terbungkus kasur lipat diduga korban pembunuhan karena terdapat unsur penganiayaan dan kekerasan pada tubuh korban. Saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian lengkap. Rupa bau anyir atau kayak dikira itu tikus, masih batang atau apa. Cuman waktu jam 10, pukul 10, dia tuh lihat kok ada kaki, ada kaki. Anak-anak takut, lari panggil ke amanan PWNU Pak Rasid untuk ke sana untuk hadir. Setelah dilihat oleh Pak Rasid, ya ternyata ada jenazah itu. Polisi kumpulkan barang bukti yang ditemukan, diantaranya boneka, tumpukan pakaian yang dililit pada korban, serta kasur lipat. Jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya guna dilakukan otopsi. Anggota Reskrim Polrestabes Surabaya saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait penemuan jasad perempuan ini. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, polisi tengah melakukan pendalaman terutama untuk mengetahui siapa sebenarnya identitas korban dan bagaimana korban ini bisa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan penemuan jenazah perempuan, sudah terhubung bersama kami Kapolsek Kembangan, AKBP Isyaryata. Selamat siang Pak Isyaryata. Selamat siang, Bu. Pak, apakah identitas korban sudah terungkap? Alhamdulillah untuk identitas korban sudah kita temukan hasil olah TKP tadi malam. Baik, korban ini merupakan warga mana, Pak? Korban tidak jauh dengan lokasi ditemukannya jasad korban tersebut. Nah, artinya pihak kepolisian artinya sudah menghubungi pihak keluarga, dan apa tanggapan keluarga? Sudah kita cek ke lokasi sesuai dengan alamat yang kita temukan, bahwa betul 2 hari yang lalu korban dinyatakan atau hilang, jadi nggak ada di rumah. Baik, Kompol Isyaryata, sejauh ini apakah sudah dari keterangan yang sudah didapat dari keluarga korban, apakah sudah bisa mengerucut ke pelaku pembunuhan? Untuk sementara saat ini masih dalam pendalaman atau dalam rangka penyidikan. Sudah ada berapa saksi yang dipanggil, Pak, dari pihak keluarga ataupun rekan-rekan dari korban? Untuk saksi sementara sudah ada 5 keterangan dari saksi yang kita dapatkan.
Baik, sejauh ini apakah bisa diketahui oleh keluarga korban siapa orang yang terakhir bertemu dengan korban, Pak? Untuk keterangan yang kami dapatkan, sampai saat ini keterangan dari para saksi jadi belum mengarah kepada seseorang atau terakhir dengan siapa korban ada komunikasi. Baik, korban sendiri Pak, pelajarkah atau pegawai-kah? Statusnya apa Pak? Untuk keterangan dari alamat tersebut yang kita temukan dari saksi bahwa yang bersangkutan ini karyawan swasta. Baik. Dari penemuan jasad, adakah benda-benda mencurigakan yang ada di sekitar Pak yang mungkin diduga sebagai alat untuk membunuh korban? Untuk sampai saat ini kita masih olah TKP lanjutan, namun tadi malam belum ditemukan untuk alat-alat yang mengarah kepada melakukan penganiayaan. Baik, kalau misalnya dilihat dari pemeriksaan secara fisik, apa yang menjadi penyebab kematian, Pak? Kalau hasil olah TKP kemarin, diperkirakan yang bersangkutan ada unsur kekerasan. Baik, unsur kekerasan kalau boleh tahu ada di bagian mana, Pak? Di sekitar wajah. Di sekitar wajah. Baik, kami nantikan seperti apa penyelidikan lanjutan. Kompol Isharyata, Kapolsek Jambangan, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ingin membuat bangga pasangan sejenisnya dan keluarga, KL usia 21 tahun rela menjadi polwan Gadungan. Bahkan KL memposting adegan tidak sopan dengan pasangan sejenisnya di media sosial. Viral di media sosial, seorang wanita usia 21 tahun berinisial KL memposting foto menggunakan pakaian dinas polisi Poluan dan mengunggah adegan tidak sopan dengan pasangan sejenisnya. Tim khusus Tarsius Polres Bitung langsung melakukan penelusuran akun sosial media Poluan Gadungan tersebut dan menangkap perempuan berinisial KL di rumah pasangannya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim Tarsius Polres Bitung berhasil menyita barang bukti berupa pakaian dinas polisi yang kerap dipakai Poluan Gadungan. Telah diamankan seorang perempuan berinisial KL yang mengaku sebagai seorang polisi wanita. Hal tersebut dapat terungkap karena yang bersangkutan secara tidak sopan ataupun tidak senonoh mengumbar hal-hal yang asusila di media sosial. Diamankan pula satu set pakaian PDL polisi wanita dan PDH polisi wanita serta celana PDH polisi wanita beserta beberapa barang lainnya. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih diamankan di Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aksi Poluan Gadungan ini telah mencoreng institusi Polri. Pelaku telah ditangkap di Mako Polres Bitung guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francis Darungo, iNews melaporkan. Seorang biduan dangdut di Kota Probolinggo dilaporkan ke polisi karena telah mencabuli dan memperkosa seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Korban diajak minum minuman keras kemudian dipaksa melayani nafsu biduan tersebut. Oknum biduan dangdut lokal berinisial DA, janda beranak satu, dilaporkan ke polisi pasca aksinya mencabuli remaja pria di bawah umur berusia 16 tahun di Probolinggo. Dalam pengakuannya, korban diajak berhubungan intim selama 3 hari berturut-turut. Hingga kini kasus ini masih didalami polisi. Didampingi ayahnya berinisial S, korban warga Kademangan, Kota Probolinggo melaporkan ke SPKT Polres Probolinggo, Kota Jawa Timur.
Korban diajak minum minuman keras kemudian dipaksa melayani nafsu birahinya. Orang tua korban bingung karena khawatir putranya tidak pulang selama 3 hari dan setelah pulang korban bercerita kalau telah dicabuli oleh pelaku. Mendapat pengakuan korban, orang tua marah dan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Awal perkenalan pelaku dan korban berawal saat ada event dangdut, di mana pelaku menjadi artis dangdut dan korban menjadi kameramen video syuting. Kita lakukan pemeriksaan untuk dugaan terlapor, kita laporan tentang ini dugaan pencabulan. Dugaan masih dugaan. Iya, dugaan. Masih kita saksi. Ya. Yang dicabuli siapa? Laki-laki umur? Kebetulan remaja. Korbannya laki. Cewek. Nah, korbannya laki. Korbannya laki. Yang mencabuli perempuan. Yang mencabuli. Sementara itu polisi masih menerima laporan korban dan akan mendalami kasus ini. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Seekor monyet menyerang dan melukai seorang anak di Rawabelong, Jakarta. Akibatnya sang anak terluka di bagian kepala. Ketiga anak ini sedang asik bermain dengan ceria. Namun keadaan berubah saat seekor monyet menyerang seorang anak dari belakang. Sang anak sampai terjatuh dan terluka di bagian kepala. Monyet pun kabur setelah satu orang dewasa datang. Akibat kejadian ini, anak luka sobek di bagian kepala dan harus mendapatkan 22 jahitan. Tim Animal Rescue dan BKSDA DKI Jakarta pun dipanggil untuk menangkap monyet ini. Namun kelincahan monyet yang memanjat dan melompat rumah warga membuat petugas kesulitan. Naik genteng kayak gini nih, susah ini. Masnya takut gentengnya orang pecah gitu. Mungkin nggak untuk dilumpuhkan dengan cara ditembak, bius atau tembak? Ya kalau itu sih mungkin bisa. Kalau dari warganya sih bisa langsung turun langsung sih bisa. Kalau dari tim kita sih paling kita harus laporan dulu. Ada undang-undangnya juga soalnya. Kalau kita main tembak-tembak juga kita yang kena hukum. Itu kan ada cara. Menurut warga, monyet merupakan peliharaan Haji Ujang tetangganya. Monyet sudah lepas sejak Senin lalu dan melukai sejumlah warga. Itu sebenarnya monyet itu liar atau piaraan orang terlepas? Itu monyet sebenarnya peliharaan Haji Ujang. Katanya udah beberapa hari terlepas. Jadi pada waktu dikasih makan, mungkin kandangnya itu nggak ditutup lagi, sehingga dia kabur dan liar. Dan juga ada beberapa orang juga di belakang yang kena digigit katanya. Hingga kini petugas masih berupaya menangkap monyet agar warga tidak ada lagi yang terluka. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh kekuatan dikerahkan untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di Laut Bali. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.